Berita viral terkait isu perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven semakin membuat masyarakat penasaran, terlebih lagi Baim Wong membongkar aib Paula Verhoeven atas perselingkuhannya. Advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang pun memberikan tanggapan perihal berita ini. Bagaimana tanggapan beliau? Mari simak video berikut ini. Jadi terkait perceraian itu adalah hak keluarga mereka, haknya daripada Baim Wong. Tapi perilaku Baim Wong itu mengeksplor daripada apa alasan dia menggugat cerai sang istri yaitu Paula, itu yang sangat tidak beretika, itu sangat tidak bermoral. Karena kenapa? Dia berani ya secara vulgar mengungkap istrinya loh bahwa istrinya itu selingkuh dengan laki-laki lain. Laki-laki itu adalah teman dekat mereka. Ini kan hal yang memang sangat-sangat miris. Dimana kita tahu kalau kita seorang laki-laki, ya kita harus gentle. Ya, apalagi terhadap istri kita. Dimana juga kita harus tahu, kalau undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 174, kalaupun ada pasangan yang ingin mau cerai atau mau pisah, kan nanti sidangnya juga tertutup. Nah, artinya itu kan hal-hal private, hal-hal memang pribadi, nggak boleh diumbar. Nah, itu yang sangat saya sayangkan. Kenapa seorang Baim Wong, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, mulutnya itu, kenapa tidak bisa dijaga mulutnya itu? Kenapa dia secara kasar mengungkap alasan dia bercerai dengan satu kata istrinya selingkuh? Itu yang nggak pas, yang nggak benar. Ya Bang, Indonesia juga banyak tentang berkoar-koarnya Baim Wong seperti itu kan. Kira-kira bisa dituntut gak sih Bang? Secara hukum gimana Bang? Jadi Baim Wong bisa membuktikan nggak bahwa perselingkuhan itu ada? Itu dulu. Nah, kalau memang Baim Wong betul yakin Paula itu melakukan perselingkuhan, selain dia selain dia menggugat kepada perceraiannya, dia juga bisa melaporkan orang itu dengan perzinahan dengan pasal 284, yaitu berzina. Istrinya dia itu kan masih terikat perkawinan dengan diri dia. Dan kalau memang benar ada laki-laki yang menselingkuhi istrinya, kenapa tidak dilapor polisi? Malah cuman keluar-keluar di media. Ini yang saya anggap satu hal yang sangat menyakitkan. Ingat untuk Baim Wong, kalian punya anak 2 orang. Anak itu akan tumbuh kembang. Jejak digital tidak akan pernah hilang. Bagaimanapun kamu sudah menghina seorang wanita, menghina seorang perempuan, seorang ibu daripada 2 anak dengan kata-kata selingkuh. Tapi tidak ada konkret secara membuktikan. Itu yang kita sangat sayangkan. Apalagi saya sebagai seorang advokat, kalau betul kita punya bukti, istri kita selingkuh, cukup diam, laporkan aja ke polisi, perzinahan, biar diproses, gitu loh. Jangan seperti ini, mengumbar sesuatu di depan media dan disebarluaskan. Ini kan sangat menyakitkan daripada Paula itu sendiri. Lagi pula kalau kita lihat secara fisik, Paula lebih cantik lah. Itu loh, masih banyak laki-laki baik di sana yang siap dengan Paula. Bang, ada juga netizen yang mengatakan mungkin untuk menaikkan rating itu Bang, kan yang pertanyaan kira-kira ada arah ke sana kita Bang? Kalau memang ini ada settingan, ini jelas-jelas tidak moral. Jelas-jelas masyarakat Indonesia wajib menuntut moralnya Baim Wong. Kalau memang ini settingan hanya untuk naikkan rating. Karena ini kalau memang betul-betul frank, seluruh rakyat Indonesia itu wajib bisa melaporkan Baim terkait berita bohong. Oke, nah ini netizen juga gemes nih Bang. Seharusnya apa sih yang harus dilakukan Paula nih Bang? Karena bisa dibilang dia dijelek-jelekan lah sama Baim Wong kan seperti itu. Harusnya seperti apa? Paula diam aja atau dia melaporkan Baim atau seperti apa? Saya sebagai praktisi hukum Bang? Saya melihatnya Paula adalah wanita hebat. Paula adalah orang yang sabar. Apa yang dilakukan Paula sampai saat ini, dia tidak melawan, tidak melakukan counter attack. Itu adalah hal yang bijaksana. Karena biar bagaimanapun, Baim Wong adalah suaminya. Ya kan? Masih berproses di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus gugat cerainya. Jadi kita lihat Paula itu hebat. Bang, ini lagi dimana pemikirannya. Karena mungkin berkuar-kuarnya Mbak Im Wong di media sosial, ada kemungkinan nggak anak itu jatuh ke tangannya Paula, Bang? Karena perlakuan Mbak Im Wong berkuar-kuar gitu, seperti apa, Bang? Kalau nanti anak itu jatuh ke asuhan kepada Mbak Im atau Paula, kita nanti lihat daripada proses perjalanan persidangannya. Apa isi gugatan Mbak Im, apa nanti balasan atau jawaban daripada Paula dalam menghadapi gugatan dari Mbak Im Wong. Tapi ada bilang juga, katanya sih menurut hukum, anak di bawah berapa tahun, emang diasuh sama ibunya, itu gimana, Bang? Betul. Nah. Kalau kita bicara normatif hukum, secara aturan hukum, bahwa anak-anak di bawah usia 5 tahun ke bawah, itu otonominya harus dirawat sama mamanya, sama ibu kandungnya. Tapi bisa juga ke bapaknya apabila ada alasan yang memang memberatkan daripada segi sang ibu. Nah, misalnya ibunya satu, ketergantungan obat. Kedua, ada kasus yang menimpa di atas hukuman 5 tahun ke atas. Ketiga, permanen, dalam arti kata ada sakit gangguan kejiwaan. Tapi kalau yang lain-lain enggak lah. Tapi kalau menurut abang nih, ada baiknya Paula ini sama Pak Im berdamai atau seperti apa? Kalau saya bukan terkait masalah damai atau tidak. Jujurlah ke hati kalian masing-masing. Itu. Mbak Im Wong harus hidup jujur. Paula juga demikian. Itu aja permintaan kita.